Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, khususnya anak-anak ibu kelas 7G. Pada kesempatan kali ini, ibu akan memberikan penjelasan mengenai ulangan harian bab 2 himpunan. Sebelum masuk ke soalnya, ibu akan beri penjelasan dulu sedikit mengenai simbol lebih besar dari, kurang dari, lebih besar dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Karena banyak juga ternyata di antara kalian yang belum paham tentang ini. Nah, kita lihat contohnya nih. Ini ada simbol lebih besar dari, kurang dari, lebih besar dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Apa sih bedanya? Kita contohkan pada bilangan asli. Sebelumnya kalian tahu nggak bilangan asli itu apa? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 hingga seterusnya sampai tak terhingga. Jadi dimulainya mulai dari angka 1. Itulah bilangan asli. Lalu apa itu lambang lebih besar dari? Kalian tahu kan yang di sebelah kiri, paling kiri itu lebih besar dari. Lalu kurang dari. Terus yang ketiga lebih besar dari sama dengan. Yang keempat kurang dari sama dengan. Nah, perbedaannya itu kalau ada kata-kata sama dengan, berarti di bawahnya itu ada garisnya. Kayak seperti di yang ketiga dan keempat. Nah, penggunaannya itu apa? Kita lihat contohnya di sini pada bilangan asli. Misalnya, X lebih besar dari 7. Berarti 7-nya itu tidak termasuk, ya. Jadi X lebih besar dari 7 itu ada 8, 9, 10, dan seterusnya. Kalau bawahnya, X lebih besar dari sama dengan 7. Tandanya 7-nya itu ikut. Jadi 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kalau X kurang dari 7 untuk bilangan asli, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kurang dari 7, nggak ada garisnya ya, berarti 7-nya tidak ikut. Terus yang terakhir, X kurang dari sama dengan 7 pada bilangan asli, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena kurang dari sama dengan, seperti itu. Itulah penggunaan simbol-simbol tersebut. Lalu bagaimana kalau ada batasan-batasan seperti ini? Kita lihat kotak yang paling atas dulu ya. Kita baca dari X yang di tengah. X lebih besar dari 1 kurang dari 5. Nah, kalau tidak ada garisnya, berarti angka 1 dan 5-nya tidak ikut. Jadi X lebih besar dari 1 kurang dari 5. Ini masih pada bilangan asli ya. Jadi X yang lebih besar dari 1 dan kurang dari 5 itu ada 2, 3, 4. Nah, kalau tidak ada sama dengan garis sama dengan yang di bawahnya itu sama aja seperti antara. Jadi antara 1 dan 5 X itu. Jadi bilangan asli yang antara 1 dan 5 itu kan 2, 3, 4. Lalu kita perhatikan kotak yang di tengah. Itu ada garis bawahnya. Jadi bacanya X lebih besar dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 5. Ya. Jadi 1 dan 5-nya ikut. Jadi X yang lebih besar dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 5 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dalam bahasa ini dibacanya tuh seperti dari 1 sampai 5 gitu. Jadi angka bilangan asli yang dari 1 sampai 5 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau ada garis bawahnya seperti itu. Lalu untuk yang ketiga itu udah termasuk kombinasi ya. Jadi kita baca dari tengah. X lebih besar dari 1 kurang dari sama dengan 5. Nah, ini masih pada bilangan asli, kita contohin. Jadi lebih besar dari 1 tapi kurang dari sama dengan 5. Jadi satunya nggak ikut karena nggak ada garis bawahnya tuh lebih besarnya. Lebih besar dari 1 kurang dari sama dengan 5. Berarti 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu. Nah, jika kalian belum paham yang tadi, itu sangat kesulitan untuk membaca notasi himpunan. Kita lihat nih, cara membaca notasi himpunan. Jadi kalian harus paham yang tadi dulu. Misalnya, himpunan A sama dengan X sedemikian sehingga
X lebih besar dari 10 kurang dari sama dengan 20. Syaratnya X anggota bilangan ganjil. Nah, kita lihat X lebih besar dari 10 kurang dari sama dengan 20. Bacanya tuh dari tengah ya, dari X. Jadi bacanya tuh ada tulisannya, bacanya dari sini. Jadi kita lihat X untuk di sebelah kirinya X kan berarti X lebih besar dari 10. Lebih besar dari 10. Terus sebelah kanannya X kurang dari sama dengan 20. Terus syaratnya bilangan ganjil. Jadi X ini bilangan yang lebih dari 10 dan kurang dari sama dengan 20 bilangan ganjil. Berarti 11, 13, 15, 17, dan 19. Seperti itu untuk membaca notasi pada himpunan. Untuk soal nomor 1, notasi pembentuk himpunan berikut yang benar untuk himpunan R sama dengan 2, 3, 5, 7 adalah. Nah, di sini kalian masih banyak keliru. Pertanyaan di sini tuh bukan himpunan semesta ya. Jadi dia bertanya notasi pembentuk himpunan berikut. Dari optionnya itu, notasi mana yang cocok untuk himpunan R? Di mana anggota himpunan R itu adalah 2, 3, 5, 7. Notasi mana yang cocok untuk himpunan R itu? Jadi, kita coba dari option yang A. Himpunan A adalah X sedemikian sehingga X kurang dari 8, X anggota bilangan asli. Nah, anggotanya apa aja tuh yang A? Anggotanya berarti kan X kurang dari 8 bilangan asli. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Berarti yang A ini salah ya, bukan jawabannya. Untuk option B, X sedemikian sehingga X kurang dari 7, di mana X itu anggota bilangan cacah. Nah, kalian tahu kan bilangan cacah itu mulainya dari 0. Kalau bilangan asli mulainya dari 1. Nah, ini kan bilangan cacah, berarti anggota yang option B ini X kurang dari 7 bilangan cacah, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lalu yang C, X sedemikian sehingga X kurang dari 11, di mana X ini anggota bilangan prima. X kurang dari 11 anggota bilangan prima, anggotanya apa saja? 2, 3, 5, 7. Nah, berarti sesuai dengan R dong, sesuai pada soal. Berarti notasi yang benar untuk himpunan R itu adalah yang C ya. Kalau yang D, X sedemikian sehingga X kurang dari 8, di mana X anggota bilangan genap, itu kan anggotanya 2, 4, 6 ya. Jadi nomor 1 yang benar adalah C. Kalau seandainya nomor 1 ini pertanyaannya himpunan semesta, misalnya pertanyaannya himpunan semesta yang mungkin dari himpunan R adalah, itu option yang A juga termasuk tuh. Karena yang A itu kan X kurang dari 8, X bilangan asli. X kurang 8 bilangan asli termasuk himpunan semesta dari R. Ya, jadi kalau pertanyaannya himpunan semesta, yang A bisa masuk, yang C juga. Tapi kalau pertanyaannya notasi pembentuk himpunan, itu yang benar-benar khusus punyanya R gitu. Jadi harus yang C. Untuk nomor 2, berikut ini pernyataan yang bukan himpunan adalah. Jadi pertanyaannya yang bukan himpunan. Kalian tahu definisi himpunan? Himpunan ialah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi definisinya harus jelas. Nah, nomor 2 ini ditanya yang bukan. Jadi kita cari yang bukan himpunan. Lalu kita baca optionnya. A. Kumpulan tinta pulpen warna hitam. Itu himpunan bukan? Himpunan, karena tinta pulpen warna hitam itu udah pasti, ya kan? Udah pasti kalau misalnya kumpulan tinta pulpen warna hitam. Untuk yang B, kumpulan bilangan kelipatan 13. Ini juga sudah pasti. Sudah pasti anggotanya apa saja. Kalau untuk yang C, kumpulan jam yang harganya mahal. Nah, ini jelas nggak definisinya? Kumpulan jam yang harganya mahal, ya. Untuk yang D dulu deh, kumpulan stasiun televisi. Anggotanya jelas nggak didefinisikannya? Jelas, kumpulan stasiun televisi ada apa saja, kita tahu kan?
Kalau untuk yang C itu definisinya tidak jelas, karena kumpulan jam yang harganya mahal itu beda-beda setiap orang. Bisa jadi bagi saya mahal, bagi orang lain tidak, dan begitu juga sebaliknya gitu. Jadi jawaban nomor 2 yang benar adalah yang C, yang bukan himpunan ya. Kita lanjut ke nomor 3. Himpunan K sama dengan X sedemikian sehingga X lebih besar dari sama dengan 2 kurang dari 10. X anggota bilangan asli. Ditanyanya NK adalah. Nah, pertanyaannya itu kardinalitas ya, kardinalitas himpunan K. Kalian tahu kardinalitas itu apa? Kardinalitas ialah jumlah anggotanya. Ya, ini udah kita bahas di pertemuan kedua kalau nggak salah. Kardinalitas itu anggotanya. Nah, kita lihat himpunan K itu X, kita baca dari tengah ya, dari X. X lebih besar dari sama dengan 2 kurang dari 10. Dimana syaratnya X itu anggota bilangan asli. Jadi apa aja anggotanya? Yang lebih besar dari sama dengan 2 tapi kurang dari 10. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita hitung berapa anggotanya. Anggotanya ada 8 gitu ya. Lanjut ke nomor 4. Di bawah ini yang termasuk himpunan kosong adalah. Himpunan kosong itu apa? Himpunan kosong ialah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi nggak ada anggotanya. Itulah himpunan kosong. Coba kita lihat optionnya yang A. Himpunan bilangan genap habis dibagi 2. Himpunan kosong bukan. Himpunan bilangan genap kan bisa dibagi 2 kan? Berarti bukan himpunan kosong. Untuk option B, kumpulan warna pelangi. Warna pelangi kan ada merah, jingga, kuning, dan lain-lain kan. Jadi anggotanya nggak kosong. Untuk yang C, kumpulan nama hari yang berawalan J. Ada nggak nama hari yang berawalan J? Ada kan, Jumat. Jadi yang C juga bukan himpunan kosong. Lalu yang D, kumpulan sepeda yang beroda 10. Ada nggak? Nggak ada kan? Sepeda itu biasanya rodanya 1 ada, 2 ada, roda 3 ada, ya kan? Kalau roda 10 belum ada ya kayaknya. Belum ada. Jadi belum pernah Ibu lihat ada sepeda beroda 10. Jadi himpunan kosong itu yang D, nomor 4. Selanjutnya nomor 5. Di bawah ini yang termasuk himpunan berhingga adalah. Himpunan berhingga ya pertanyaannya. Kalian tahu himpunan berhingga itu apa? Ialah himpunan yang anggotanya terbatas, berhingga atau memiliki batasan-batasan. Jadi kita bisa tahu anggotanya itu apa saja ya. Jadi kita langsung ke optionnya yang A. Himpunan A X sedemikian sehingga X kurang dari 1. X anggota bilangan bulat. Nah, anggota dari A ini apa aja? Kurang dari 1 dan bilangan bulat. Bilangan bulat kalian ingat, ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Ya. Nah, bilangan bulat kurang dari 1 berarti ada apa aja? Ada 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya sampai kita nggak tahu, sampai banyak banget tak terhingga. Berarti yang A ini bukan termasuk himpunan berhingga gitu. Untuk yang B, himpunan B sama dengan X sedemikian sehingga X lebih dari 100, dimana X ini anggota bilangan cacah. Nah, anggota bilangan cacah yang lebih besar dari 100 apa aja? Bilangan cacah itu kan mulai dari 0 ya, 0, 1, dan seterusnya. Nah, ini disuruh yang lebih besar dari 100, berarti 101, 102, 103, 104, dan seterusnya sampai tak terhingga. Karena dia nggak ngasih tahu batasannya, jadi sampai tak terhingga. Untuk itu yang B ini tidak termasuk himpunan berhingga.
Seperti itu. Untuk option C, X sedemikian sehingga X lebih besar dari 0, syaratnya X anggota bilangan ganjil. Nah, ini juga X lebih besar dari 0 bilangan ganjil, tapi dia nggak ngasih tahu batasannya dari berapa sampai berapa, cuma dia bilang lebih besar dari 0 doang. Jadi berarti ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, berarti yang C juga bukan termasuk himpunan berhingga. Untuk yang D, himpunan D sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 10, dimana syaratnya X anggota bilangan asli. Nah, anggota bilangan asli yang kurang dari 10, bilangan asli itu kan mulai dari 1 ya, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini dia bilang kurang dari 10, berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia terbatas kan, ada batasannya dari 1 sampai 10. Berarti option yang B ini, yang D ini adalah himpunan berhingga. Selanjutnya nomor 6, mayoritas nomor 6 itu benar semua. Soalnya adalah himpunan berikut yang dapat menjadi semesta dari himpunan 6, 12, 18, 24, dan 30 adalah. Nah, ini jawabnya yang C. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan di soal adalah bilangan kelipatan 6. Karena kalau yang A bilangan ganjil, bukan kan? Terus yang B bilangan prima, bukan juga. Terus yang D bilangan genap lebih dari 20. Dia memang bilangan genap, tapi dia ada yang kurang dari 20, yaitu 18, 12, dan 6. Berarti yang paling tepat untuk himpunan semesta adalah yang C, bilangan kelipatan 6. Untuk soal nomor 7, ini juga banyak banget yang keliru, banyak banget yang jawabnya itu A. Ada juga yang jawabnya itu C. Padahal jawaban yang benar adalah B. Soalnya ialah berikut ini yang merupakan contoh himpunan yang sama adalah. Himpunan yang sama itu apa? Himpunan yang sama ialah himpunan yang anggotanya benar-benar sama. Jadi ada dua himpunan, anggotanya itu sama, walaupun dibolak-balik, yang mana yang di depan, yang mana yang di belakang, yang penting anggotanya sama, itulah himpunan sama. Dan jumlah anggotanya juga harus sama. Jadi selain anggotanya sama, jumlahnya juga harus sama. Jadi jawabannya itu yang B. Himpunan yang beranggotakan T, I, P, dan X, dan P, X, I, dan T. Jadi dia sama-sama memiliki anggota T, I, P, sama X, walaupun dibolak-balik. Ya. Kalau yang A itu kan anggotanya 1, 2, 3, 4, terus yang satunya lagi 3, 4, 5, 6. Itu udah pasti tidak sama, karena anggotanya memang ada yang sama 3 dan 4, tapi tidak semuanya sama. Jadi itu bukan himpunan yang sama. Tapi himpunan tersebut disebut himpunan yang ekivalen. Ya, kalian masih ingat nggak? Himpunan ekivalen itu himpunan yang kardinalitasnya atau anggotanya, jumlah anggotanya itu sama. Sama-sama 4 kan jumlah anggotanya, makanya dia ekivalen. Untuk yang C juga tuh sama-sama ekivalen. A, I, U, dan 789. Seperti itu. Tapi kalau untuk himpunan yang sama, itu yang betul yang B. Selanjutnya nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini hampir semuanya salah di kelas 7G. Jadi, Ibu anulir saja nomor 8 ini, karena mungkin saja Ibu yang kurang dalam menjelaskannya, sehingga kalian belum paham dengan maksud dari soal ini mungkin. Jadi nomor 8 itu ditanyanya banyaknya himpunan bagian atau banyak anggota himpunan kuasa dari D sama dengan pembentuk kata pena adalah. Nah, soal ini adalah soal ditanya anggota himpunan kuasa, banyaknya anggota himpunan kuasa, di mana kalian bisa menggunakan rumus 2 pangkat N. N-nya apa? N-nya jumlah anggotanya atau kardinalitasnya. Kita lihat himpunan D itu adalah pembentuk kata pena, berarti anggotanya apa saja? Berarti D itu sama dengan P, E, N, dan A. Nah, berarti anggotanya ada 4 kan? N-nya 4. Berarti
banyaknya anggota himpunan kuasa, tinggal kalian 2 pangkat N, berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 4. Berarti ada 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi jawabannya yang C. Dan banyak sekali diantara kalian yang jawabnya itu B. Ada juga banyak juga yang jawabnya A. Jadi harusnya 2 pangkat 4, jadi 16. Untuk nomor 9, jika P sama dengan GULITA dan Q sama dengan GULA, maka pernyataan berikut yang benar adalah, nah ini juga banyak sekali yang jawab D. Nah ini juga banyak sekali yang salah, yang banyak banget yang jawabnya A, banyak juga yang jawabnya D ya, tapi jarang yang jawab C. Nah ini jawaban yang benar adalah B. Ini merupakan contoh soal himpunan bagian. Jadi simbol yang seperti huruf C itu adalah simbol himpunan bagian atau subset ya. Q himpunan bagian dari P. Kalian masih ingat kan definisi himpunan bagian? Himpunan bagian misalnya gini, A himpunan bagian B jika semua anggota A juga merupakan anggota B. Jadi untuk soal di sini anggota Q itu kan semuanya ada di P. Berarti Q merupakan himpunan bagian dari P, seperti itu. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut nomor 10. Diketahui himpunan A sama dengan bilangan prima kurang dari 11. Himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Maka A irisan B adalah, nah soal nomor 10 juga kalian banyak banget yang salah, banyak banget yang jawab D. Itu kenapa ya? Di sini kan himpunan A itu bilangan prima kurang dari 11. Berarti anggotanya apa aja? Bilangan prima yang kurang dari 11. Ada 2, 3, 5, 7. Kenapa 11 nggak ikut? Karena kan dia bilang bilangan prima kurang dari 11. Jadi bukan kurang dari sama dengan ya. Beda, kurang dari beda dengan kurang dari sama dengan. Jadi kurang dari 11-nya nggak ikut. Berarti A irisan B ialah 2, 3, 5, 7. Jawabannya option yang B. Lalu untuk nomor 11, perhatikan diagram Venn berikut. Kalian perhatikan pertanyaannya, dari gambar D gabung E adalah, jadi himpunan D digabung dengan himpunan E. Kalau gabungan di diagram Venn, kalian tinggal lihat aja yang di kurva D dan E itu ada apa saja. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Ya kan? Lihat aja di D juga di E. Berarti jawabannya yang option D. Yang di luar enggak, karena dia tidak termasuk D dan E. Jadi 9, 8, 11 tidak. Lalu untuk nomor 11 ini banyak sekali yang jawab B, 3 dan 4. Padahal itu irisan. Kalau irisan itu simbolnya yang seperti N ya. Bukan, kalau gabungan itu kan yang seperti U. Kalau irisan yang kebaliknya gitu. Jadi nomor 11 ini gabungan. Berarti jawabnya yang D. Lalu untuk nomor 12. Nomor 12 ini penerapan dari sifat operasi himpunan ya. Banyak yang jawabnya A, padahal jawaban yang benar adalah B. Coba kita lihat. Jika A sama dengan alat transportasi dan B sama dengan kendaraan roda 4, maka A gabung B adalah, nah ini pertanyaannya gabung ya, A gabung B. Nah, A itu kan alat transportasi, terus B itu kendaraan roda 4. Berarti kendaraan roda 4 kan termasuk alat transportasi. Berarti kalau A digabung B sama dengan A. Ya, karena B itu juga kan termasuk bagian dari A. Jadi kalau misalnya A gabung B sama seperti himpunan A itu sendiri. Seperti itu. Kalau misalkan kalian bingung dalam mengerjakan soal nomor 12 ini, kalian bisa gambarkan coba dalam diagram Venn. Alat transportasi, kalian buat kurvanya. Lalu kendaraan roda 4.
juga kalian buat kurvanya. Otomatis kurva himpunan B ini, kendaraan roda 4, akan ada di dalam himpunan A, ya. Makanya dia juga termasuk, B ini juga termasuk himpunan bagian A. Maka kalau digabung, A gabung B sama dengan A, himpunan A itu sendiri. Selanjutnya untuk nomor 13, jika P sama dengan 2, 3, 5 dan Q sama dengan bilangan asli kurang dari 12, maka Q selisih P sama dengan, nah ini pertanyaannya Q selisih P. Nah, kalian masih ingat definisi selisih nggak? Kalau definisi selisih itu misalnya A selisih B ya, atau A dikurangi B misalnya. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Jadi kalau Q selisih P berarti anggota Q tapi yang nggak ada di P, ya. Jadi Q itu kan bilangan asli kurang dari 12. Anggota P itu 2, 3, 5. Berarti Q selisih P itu sisanya yang ada di Q tapi jangan yang ada di P. Berarti 1. Terus 2, 3 enggak, berarti langsung ke 4. Terus 5 juga enggak, karena 5 ada di P juga. Berarti langsung ke 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi Q selisih P ini yang A jawabannya 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 14. Diketahui himpunan semesta atau S sama dengan warna-warna pelangi. Himpunan Q sama dengan warna lampu lalu lintas. Maka Q komplement adalah, nah, apakah kalian masih ingat definisi komplement? Komplement dari A misalnya, komplement dari A itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A. Kalau nomor 14 ini Q komplement, berarti anggota himpunan semesta yang bukan anggota Q. Berarti warna-warna pelangi selain warna lampu lalu lintas. Ya, warna lampu lalu lintas kan merah, kuning, hijau. Berarti warna pelangi yang bukan merah, kuning, hijau. Sisanya berarti jingga, biru, nila, ungu. Ya kan, mejiku hibiniu. Karena mekuhinya nggak ada, berarti tinggal jingga, biru, nila, ungu. Seperti itu. Jadi jawabannya nomor 14 yang B. Untuk soal yang terakhir, nomor 15. Ini merupakan soal permasalahan himpunan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu kelas terdiri dari 50 siswa. Ternyata dalam kelas tersebut 20 siswa hobi menari, 30 siswa hobi membaca, 10 siswa tidak hobi keduanya. Banyaknya siswa yang hobi keduanya adalah, nah di situ ada bantuannya ya atau hintnya. Siswa hobi keduanya berarti irisan antara siswa yang hobi menari dan siswa yang hobi membaca. Nah, untuk soal seperti ini kalian bisa menggambar diagram Venn. Kita lihat slide selanjutnya. Kita gambarkan diagram Venn. Siswa 50 orang, 20 hobi menari, 30 hobi membaca, 10 tidak keduanya. Nah, siswa yang hobi keduanya berarti irisan. Irisan itu berarti ada di tengah-tengah. Seperti itu. Kita siswa yang hobi keduanya kita anggaplah dengan X, karena kita tidak tahu angkanya berapa, jadi anggap aja X. Sebenarnya nggak harus X ya, bisa variabel yang lain, bisa Y, bisa Z, bisa A, B, C, dan seterusnya. Tapi kita untuk sekarang X aja, menggunakan X. Nah, siswa yang hobi menari itu kan 20, tapi dikurangi dengan X, taruh di kurva yang menari. Karena X, kenapa dikurang X? Karena dari 20 orang itu ada X yang suka dua-duanya, ya kan? Jadi 20 kurang X. Lalu yang hobi membaca ada 30, sama 30 dikurang X. Terus yang tidak hobi dua-duanya 10 orang, taruh di luar, di himpunan semesta tapi. Nah, lalu kita jumlahkan semuanya, yang suka menari saja, yang suka membaca saja, yang suka kedua-duanya, dan yang tidak suka kedua-duanya, sama dengan 50 orang. Ya,
Jadi 20 min X ditambah X ditambah 30 min X ditambah 10 sama dengan 50. Lalu kalian kerjakan nih. Sebenarnya ini juga soal termasuk menyelesaikan aljabar juga ya. Jadi di bab selanjutnya nanti ini kalian pelajari nih 20 dikurang X ditambah X, itu nanti kalian pelajari juga yang berhubungan dengan variabel X gitu. Nah, terus didapatkanlah X-nya atau irisannya adalah 10. Jadi yang suka keduanya 10 orang. Seperti itu.